Calon praja IPDN asal Ternate, Maluku Utara meninggal dunia saat menjalani pendidikan dasar. Puluhan rumah di 2 desa di Sukabumi rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Jalan Pada Saluyu, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Hendanun akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar sepekan selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Sumedang, Saudara. Calon praja IPDN asal Ternate, Maluku Utara meninggal dunia saat menjalani pendidikan dasar mental dan disiplin praja. Penyebab meninggalnya calon praja tersebut diakibatkan henti jantung. Calon praja IPDN Maulana Izzat Nur Hadi meninggal dunia saat menjalani pendidikan dasar mental dan disiplin praja. Calon praja atau capra IPDN tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Unpad. Awalnya, calon praja tersebut tengah mengikuti apel pada pukul 10 malam. Saat apel, Maulana pingsan dan sempat diberikan pertolongan pertama oleh tim medis. Tak kunjung membaik, kemudian Maulana dibawa ke Rumah Sakit Unpad yang lokasinya tidak terlalu jauh dari IPDN. Pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, Maulana dinyatakan meninggal dunia oleh dokter akibat henti jantung. PLT Wakil Rektor Bidang Hukum Kerjasama dan Kepegawaian IPDN, Arif M.Edi mengatakan, jenazah Capra Maulana sudah diantarkan ke kediamannya di Ternate, Maluku Utara. Arif juga menegaskan tidak ada unsur kekerasan dari meninggalnya calon praja IPDN tersebut. Iya, kalau kelelahan enggak juga, karena dia masih apel malam, tidak ada mengeluh sakit juga enggak. Kan teman-temannya ada juga. Tiba-tiba henti jantung. Iya. Dia lemas, kemudian kita cek, kita kasih minum. Karena mungkin tidak segera membaik, kita kirim ke RS mana? Unpad. Meninggalnya berarti di rumah sakit. Di rumah sakit. Pihak IPDN juga sudah menawarkan visum kepada keluarga Maulana. Namun pihak keluarga menolak dan sudah mengikhlaskan meninggalnya Maulana Izzat Nur Hadi. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari Kabupaten Garut, seorang wisatawan meninggal setelah terseret ombak saat berenang di Pantai Karangpakpak, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Setelah dilakukan pencarian, jenazah korban ditemukan oleh Satuan Polisi Air dan Udara Polres Garut. Peristiwa tragis terjadi ketika 2 wisatawan asal Babakan Lapang, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, yakni Fauzan dan Iqmal Ramdhani tengah asik berenang di bibir pantai. Tanpa diduga, Iqmal tiba-tiba terseret arus kuat ke tengah laut. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Fauzan berusaha menolong, namun justru dirinya ikut terseret arus ombak besar dan hilang terbawa arus. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung melaporkan kepada pihak berwenang. Iqmal berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke Puskesmas Ciklet untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara Fauzan dinyatakan hilang. Tim pencari melakukan penyisiran di sekitar lokasi korban tenggelam. Dan setelah melakukan pencarian intensif selama lebih dari 3 jam, tim gabungan akhirnya menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban atas nama Fauzan ditemukan terapung di perairan Gunung Sulah, Kecamatan Ciklet, sekitar 5 mil dari lokasi awal korban tenggelam. Kemudian saudara Fauzan yang terseret dilakukan pencarian oleh Satpol Airut Polres Garut beserta dengan bala wisata, nelayan, dan relawan lainnya. Sekitar pukul 15.30 di perairan Gunung Sulah, Kecamatan Ciklet,
korban berhasil ditemukan sekitar 5 mil dari lokasi kejadian. Kemudian korban atau saudara Fauzan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pamengpeuk, akan tetapi oleh tenaga medis dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Bandung. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sementara itu, dari Sukabumi, saudara, 2 anak laki-laki dilaporkan hilang saat bermain di Sungai Cimandiri, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian 2 anak laki-laki yang tenggelam saat mandi dan bermain di Sungai Cimandiri, Kampung Parung Pecang, Desa Hegarmana, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. 2 orang korban itu diketahui bernama Zidan dan Arka, berusia 12 tahun. Mereka merupakan warga Kampung Ciawi, Desa Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Menurut laporan, kedua anak tersebut sedang bermain bola dan mandi di sungai bersama beberapa teman-temannya. Namun saat berenang ke tengah, korban diduga mengalami kesulitan dan tidak mampu kembali ke tepian. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di sekitar lokasi. Anak kecil ini lo main di kali, biasalah habis main bola katanya. Yang 2 itu duluan ke sini, yang 2 nyusul. Ketika yang 2 ke sini nyusul yang 2 itu udah di kali posisinya. Udah di kali di tengah, udah kepalanya udah gini-gini. Berapa orang tadi, Bang? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Yang hanyut? Yang hanyut 2 orang, yang selamat 2 orang. Namun yang 2 orang juga nggak bisa berenang, dia lari-lari aja diikutin dari pinggir Kali Cimandiri ini. Proses pencarian masih terus dilakukan. Kondisi sungai yang cukup dalam dan arus yang deras menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR. Pihaknya berharap kedua anak segera ditemukan dengan bantuan tim SAR untuk memperluas area pencarian. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan rumah di 2 desa di Sukabumi rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Jabar. Saudara, puluhan rumah di Kampung Cijagra, Desa Bojong Soang, Kabupaten Bandung rusak akibat diterjang angin puting beliung. Peristiwa terjangan angin puting beliung ini sempat terekam warga. Inilah video detik-detik angin besar memporak-porandakan atap rumah warga. Nampak dalam video amatir milik warga ini memperlihatkan kerusakan rumah akibat terjangan angin besar. Angin yang begitu besar dan cukup lama ini mengakibatkan banyaknya rumah warga yang mengalami kerusakan di bagian atap. Tercatat ada 80 rumah warga rusak ringan dan 15 rumah rusak berat akibat kejadian ini. Pasca kejadian, warga yang terdampak angin puting beliung berusaha memperbaiki rumahnya. Mereka berharap ada uluran tangan dari pemerintah untuk meringankan biaya perbaikan rumah mereka. Nah, kronologi kejadian angin puting beliung itu lewat dari utara menuju ke selatan. Pas kena terdampak, kebetulan rumah kami itu sebagai ketua RT 02 RW 09 terdampak itu dari RT 2 itu sekitar 22, RT 3 17 rumah, RT 1 16 rumah, ya keseluruhan mah itu sekitar 80 rumah.
Sementara itu, puluhan rumah di 2 desa di Sukabumi pun rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Peristiwa pohon tumbang ini terjadi setelah 2 desa dilanda hujan es disertai angin puting beliung. Pasca kejadian puting beliung dan hujan es yang terjadi di Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, warga di 2 desa berusaha memperbaiki rumah serta mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat ada sekitar 52 rumah yang terdampak dengan rincian rumah rusak berat sebanyak 12 rumah, rusak sedang 19 rumah, dan rusak ringan sebanyak 21 rumah. Selain merusak rumah warga, pohon tumbang akibat terjangan puting beliung disertai hujan es ini juga menutup jalan desa Bojonggeling dan ada 4 lokasi. Awalnya kan ada hujan gede gitu, terus angin, nggak lama gitu kan, udah langsung ini. Langsung pohon tumbang. Iya. Memang informasinya ada hujan ya sebenarnya? Iya ada. Besar-besar nggak esnya? Lumayan lah. Lumayan. Saya juga sampai ngungsi ke rumah mamang gitu. Kejadiannya ini jam 5 begitu ada hujan turun rimis ya tambah angin. Angin itu Pak seperti bola berputar. Udah berputar itu Pak langsung ke bawah angin itu, bukan ke atas angin, langsung pada terbang, pada rumah itu terbang. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih mungkin terjadi beberapa hari ke depan, terutama di wilayah selatan Sukabumi yang rawan angin kencang dan longsor. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke topik lainnya, Saudara. Program donasi Rp1.000 sehari yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mulai dijalankan. Gubernur mengklaim kebijakan tersebut bersifat sukarela dan tanpa unsur paksaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat atau akrab disapa Kang Deddy Mulyadi kepada wartawan. Di sela-sela kehadirannya dalam sidang paripurna hari jadi Kabupaten Indramayu di DPRD Indramayu, Jawa Barat. Gubernur mengatakan bahwa imbauan donasi Rp1.000 sehari bagi masyarakat Jawa Barat untuk membantu meringankan masyarakat kurang mampu di Jawa Barat itu tidaklah diwajibkan. Donasi Rp1.000 sudah mulai dilakukan di lingkungan sekolah, sementara hasil donasi akan digunakan untuk membantu warga. Kalimat nolak itu kalau diwajibkan baru nolak. Nah ini nggak ada kewajiban kok. Ini ajakan bagi RT RW, bagi desa dan kelurahan, bagi Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk bersama-sama warganya menyelesaikan problem sosial warga. Ya kan, yang begitu bukan baru. Ada beas perelek itu hampir sama, jimpitan, gerakan sehari 1.000, banyak sekali. Jadi di Jawa Barat bukan hanya hal baru, itu sudah berlangsung di seluruh desa. Dan yang sudah berlangsung itu berjalan. Ini pemahaman orang, dikiranya uang itu dikumpulin oleh gubernur. Nah itu kan salah. Kenapa ini harus dirubah? Gubernur Jawa Barat menambahkan bahwa uang hasil donasi dari masyarakat Jawa Barat nantinya akan digunakan untuk membantu dan meringankan warga maupun pelajar di Jawa Barat yang tidak mampu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Jalan Pada Saluyu, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Beritanya sesaat lagi, tetap bersama Kompas Jabar Sepekan. Kejadian getok parkir kembali terjadi di Kota Bandung. Pelaku meminta konsumen sebuah rumah makan untuk membayar tarif parkir sebesar
Rp30.000. Video pelaku tengah meminta uang parkir pun ramai di media sosial. Gua ada nih. Kurang berapa? Kurang 15 lagi. Ini kurang berapa? 10. Inilah video amatir warga saat pelaku parkir liar meminta uang parkir mobil kepada konsumen rumah makan di kawasan Jalan Balong Gede, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Di akhir video terlihat bukti parkir yang ditulis tangan oleh pelaku dengan nominal Rp30.000. Tarif parkir tersebut sontak membuat konsumen kaget. Kejadian ini memang kerap terjadi di Kota Bandung dan membuat resah warga dan juga wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Video tersebut ramai di media sosial hingga akhirnya pelaku meminta maaf di Polsek Regol dan sudah membuat pernyataan tertulis tidak mengulanginya kembali. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Haji Erwin, mengatakan pelaku parkir liar harus ditindak tegas untuk mencegah hal tersebut kembali terulang. Sesudah kejadian kemarin, saya akan menginstruksikan kepada Perhubungan tidak ada lagi surat pernyataan ya untuk permintaan maaf. Saya minta kepada Disub untuk memproses orang yang melakukan pungli, dan saya minta kepada pihak kepolisian untuk tindak tegas, jangan sampai lagi ada permohonan pernyataan maaf gitu, karena ini sudah berulang-ulang. Seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Jalan Padasaluyu, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Proses evakuasi dilakukan tim gabungan dan berlangsung hampir 3 jam. Inilah macan tutul yang berada di Hotel Adugrah di Jalan Padasaluyu, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Macan tutul ini ditemukan di kamar 101 yang berada di lantai 2. Untuk keamanan proses evakuasi, petugas gabungan membius macan tutul lalu memasukkannya ke dalam kandang besi. Proses evakuasi ini berlangsung hampir 3 jam dengan melibatkan tim gabungan dari kepolisian, BKSDA, dan petugas pemadam kebakaran. BKSDA Jawa Barat mengatakan pihaknya masih menelusuri asal-usul satwa tersebut dan belum bisa memastikan apakah macan tutul ini lepas dari Lembang Park Zoo atau dari habitat alaminya. Saat ini, satwa ini dalam kondisi aman dan selanjutnya akan dilakukan observasi kesehatan dan identifikasi. Secara kronologis tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapolsek bahwa ada laporan dari masyarakat dan masuk laporan ke kami pukul 8 secara resmi ke call center, kemudian tapi kawan-kawan di seksi sudah mendapatkan itu lebih awal. Jadi tim WRU dari Seksi Konservasi 3 Bandung sudah meluncur lebih dulu, dan pada saat ini seperti disampaikan evakuasinya sudah dilakukan selama 3 jam ya. Jadi untuk tindakan selanjutnya kami akan lakukan observasi terlebih dahulu, karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stres sama seperti kita ya. Bangun dong. Keberadaan macan tutul di dalam kamar hotel pertama kali ditemukan oleh penjaga hotel. Awalnya sekitar 6:30 itu posisi macan itu turun dari lantai atas, terus masuk ke kamar 101, terus saya keluar, masuk lagi udah di atas lagi. Itu munculnya dari arah mana? Dari atas, lantai atas. Emang kosong, ada lubang terbuka atau gimana dari atas? Di atas enggak terbuka. Berarti curiganya cuman dari pintu itu yang belakang itu kan terbuka. Dari belakang ya? Ya, yang samping. Dari bawah ke atas berarti? Iya. Setelah berhasil ditangkap, macan tutul diserahkan ke BKSDA dan akan dibawa ke Lembang Park Zoo untuk dilakukan observasi dan selanjutnya dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa di Sukabumi. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Perayaan HUT TNI ke-80 dimeriahkan dengan 29 pesawat angkut di Lanut Hussein Sastra Negara. Acara ini disambut antusias ribuan masyarakat untuk melihat secara dekat berbagai pesawat yang dipamerkan.
Bertempat di Pangkalan Udara Lanut Hussein Sastra Negara, Kota Bandung, ratusan masyarakat antusias menyaksikan puluhan pesawat tempur yang dipamerkan usai mengikuti rangkaian HUT TNI ke-80 di Monas, Jakarta. Secara terbuka, Lanut Hussein Sastra Negara membuka area lanut untuk dikunjungi warga, baik dari Bandung maupun luar Bandung. Bahkan secara bebas, masyarakat dipersilahkan untuk melihat secara dekat 29 pesawat angkut yang terdiri dari Hercules, CASA 212 dan 235, Boeing 737-100, dan Falcon. Komandan Lanut Hussein Sastra Negara Marsma TNI MD Ridwan Faturrahman mengatakan, acara ini digelar 2 hari untuk mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat. Kepada masyarakat yang sudah cukup antusias dengan adanya kegiatan Ombes, terutama di hari kedua ini, alhamdulillah pesawat pada saat pelaksanaan kegiatan di Monas bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Hari kedua ini kami mengharapkan seluruh masyarakat bisa melihat kondisi pesawat yang sebenarnya, pesawat yang milik rakyat. Nanti kita sama-sama akan melihat bagaimana ke dalam, karena pesawat ini adalah pajak dari rakyat juga, dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya 29 pesawat yang dipamerkan, namun ada juga bazar yang melibatkan warga sekitar dan TNI dalam memeriahkan HUT TNI ke-80. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Nanun beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.